Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia, yang dikenal sebagai destinasi wisata populer di Indonesia dan dunia. Pariwisata berperan penting dalam peningkatan aspek ekonomi dan sosial masyarakat, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan PDB dan PNB Indonesia secara signifikan. Pertumbuhan pariwisata yang pesat di Bali mengakibatkan banyak pengusaha menetapkan harga penginapan yang tidak wajar. Hal ini disebabkan oleh diantaranya tingkat persaingan antar penginapan. Harga penginapan yang terlalu rendah atau tinggi dapat menjadi masalah dalam bisnis penginapan. Pemahaman tentang dinamika harga penginapan menjadi semakin penting bagi pemerintah dan penyedia penginapan. Harga yang terlalu rendah dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan, sementara harga yang terlalu tinggi membuat penginapan sulit bersaing di pasar. Bila harga penginapan dianggap tidak adil bagi konsumen, maka akan mengakibatkan reaksi negatif diantaranya konsumen memilih penginapan lain. Akibat yang lebih buruk adalah konsumen tidak merekomendasikan penginapan tersebut kepada teman dan kerabatnya. Pemilihan Bali sebagai lokasi penelitian ini dilakukan untuk menghindari distorsi tujuan menginap. Tujuan pengunjung menginap bisa disebabkan alasan bisnis maupun keperluan lain, tetapi alasan utama pengunjung ke Bali adalah untuk berwisata. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan harga penginapan tinggi atau rendah di Bali masih perlu diidentifikasi. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa jenis penginapan, lokasi, bintang, fasilitas umum, kedekatan dengan objek wisata atau pantai, dan persaingan antar penginapan memiliki pengaruh signifikan terhadap variasi harga. Data faktor-faktor tersebut menyebar di seluruh Bali dan sulit untuk diidentifikasi. Kecerdasan buatan memungkinkan identifikasi pola dalam data yang rumit, seperti neural network dan deep learning, yang telah banyak digunakan dalam prediksi harga. Namun, aplikasi kecerdasan buatan dalam konteks prediksi harga penginapan masih terbatas, dan jarang dijadikan fokus utama penelitian. Pada beberapa penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan untuk mengatur dan memastikan kewajaran harga. Regulasi pemerintah yang tepat dapat membantu menjaga kewajaran harga di pasar penginapan, melindungi hak konsumen, dan menciptakan persaingan yang sehat. Metode ini menawarkan pendekatan baru yang mampu mengidentifikasi pola-pola kompleks yang sulit dideteksi secara manual. Keunikan penelitian ini terletak pada penerapan kombinasi kecerdasan buatan dan analisis geospasial dalam memprediksi harga penginapan, sebuah pendekatan yang belum banyak diterapkan sebelumnya. Dari paparan yang telah disebutkan, maka penelitian tentang prediksi kewajaran harga penginapan di Bali menggunakan kecerdasan buatan dan analisis geospasial menjadi penting. Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi harga penginapan untuk dapat mengembangkan model prediksi harga yang akurat. Focus Group Discussion, FGD, dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, pengelola akomodasi, dan ahli di bidang pariwisata, GIS, dan kecerdasan buatan. Diskusi ini bertujuan menggali faktor penentu harga penginapan, sekaligus mengonfirmasi hasil analisis sebelumnya. Data diperoleh melalui web scraping dari Booking.com dan Google Maps. Mencakup jenis penginapan, lokasi, harga, fasilitas pendukung seperti SPBU, mall, dan objek wisata. Data ini disimpan dalam bentuk tabular dan geografis untuk dapat dilakukan analisis statistik dan geospasial. Pada tahap pre-processing data, dilakukan pembersihan outlier, perhitungan harga rata-rata, dan analisis harga penginapan dalam radius 3 km untuk menentukan rentang harga wajar yaitu antara 50–200%. Analisis geospasial juga digunakan untuk mengevaluasi pengaruh jarak ke fasilitas pendukung serta tingkat persaingan terhadap harga penginapan. Langkah selanjutnya adalah pengembangan model menggunakan 3 algoritma kecerdasan buatan, yaitu neural network, deep learning, dan regresi linear. Kinerja model dievaluasi melalui metrik seperti RMSE, MAE, R kuadrat, serta korelasi harga aktual dan prediksi. Focus Group Discussion, FGD. Dalam FGD disepakati bahwa radius antara fasilitas umum dan penginapan lain ditetapkan sebesar 3 km dari lokasi penginapan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pada radius 3 km terdapat korelasi terbaik antara input dan output data training. Sementara itu,
Harga wajar didefinisikan sebagai harga yang berada dalam rentang 50% hingga 200% dari rata-rata harga penginapan sejenis di area sekitar dalam radius 3 km. Rentang ini ditetapkan sebagai batas toleransi untuk mengidentifikasi harga yang dianggap realistis pada suatu area. Pengumpulan data dilakukan dengan metode web scraping dari dua sumber utama, yaitu otabooking.com dan Google Maps yang terstruktur. Jenis data yang dikumpulkan terdiri 3 jenis. Pertama, data master dan data transaksi berasal dari otabooking.com. Data master mencakup informasi penting seperti jenis penginapan, lokasi, bintang, ulasan pengunjung, dan koordinat geografis masing-masing penginapan. Kedua, data transaksi berisi harga penginapan pada interval waktu check-in tertentu dari tanggal pengambilan data, yaitu H+1, H+8, H+15, dan H+29 selama minimal 1 siklus bulanan. Ketiga, data mengenai fasilitas pendukung yang dikumpulkan dari Google Maps, meliputi keberadaan SPBU, mall, mart, objek wisata atau pantai di sekitar penginapan. Data hasil web scraping diolah menjadi dua format, yaitu data tabular untuk analisis statistik dan data peta untuk analisis geospasial. Pembagian ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap hubungan antara jenis penginapan, lokasi, fasilitas umum, bintang, ulasan pelanggan, dan persaingan dengan harga penginapan di Bali. Jenis penginapan. Dalam model ini, setiap jenis penginapan diberikan koefisien yang berbeda, menunjukkan dampaknya terhadap harga. Villa memiliki koefisien positif sebesar 2.116.087, yang menunjukkan bahwa jenis penginapan villa memiliki pengaruh terbesar dalam meningkatkan harga penginapan. Resort juga menunjukkan dampak signifikan dengan koefisien 1.941.633. Sebaliknya, homestay dan hostel memiliki koefisien negatif sebesar negatif 752.764 dan negatif 723.900, yang menunjukkan bahwa jenis penginapan homestay dan hostel menurunkan harga penginapan. Lokasi penginapan. Lokasi penginapan juga menjadi faktor penting dalam menentukan harga. Uluwatu dengan koefisien 700.238 dan Seminyak dengan koefisien 641.692 menunjukkan bahwa kedua lokasi ini yang berada di bagian selatan Bali lebih diminati wisatawan. Sebaliknya, lokasi seperti Tejakula dan Gretek yang berada di bagian utara Bali menunjukkan koefisien negatif, yaitu negatif 1.464.299 dan negatif 1.987.738, yang berarti keduanya menurunkan harga penginapan. Fasilitas umum di sekitar penginapan. Dalam model ini, keberadaan objek wisata di sekitar penginapan memiliki dampak positif, dengan koefisien 377. Keberadaan pantai, yang memiliki koefisien positif sebesar 128.314. Sedangkan, fasilitas lainnya,
yaitu jumlah SPBU, mall, dan mart memiliki koefisien negatif, masing-masing sebesar negatif 12.783, negatif 12.347, dan negatif 12.978, menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas ini menurunkan harga penginapan. Bintang penginapan. Dalam model ini, bintang penginapan memiliki koefisien positif sebesar 25.568, yang menunjukkan bahwa kenaikan bintang akan berkontribusi pada peningkatan harga penginapan. Ulasan pengunjung. Dalam model ini, skor ulasan memiliki koefisien 3024, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi skor ulasan, semakin besar pula kenaikan harga penginapan. Ulasan positif mencerminkan pengalaman baik dari tamu sebelumnya, sehingga meningkatkan reputasi penginapan dan menarik lebih banyak pelanggan, sehingga penginapan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi. Persaingan penginapan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan yang didominasi oleh penginapan sejenis menunjukkan harga yang lebih tinggi, dengan koefisien 2138, sebaliknya area dengan penginapan beragam memiliki harga lebih rendah, dengan koefisien negatif 210. Evaluasi model kecerdasan buatan. Evaluasi terhadap kinerja ketiga model ini didasarkan pada sejumlah metrik, termasuk root mean squared error, RMSE, mean absolute percentage error, MAPE, normalized mean absolute error, NMAE, root relative squared error, RRSE, korelasi dan koefisien determinasi, R kuadrat. Metrik evaluasi model memberikan gambaran yang jelas mengenai keakuratan dan efektivitas masing-masing model dalam memprediksi harga penginapan. Neural Network mencatat RMSE terendah sebesar 394.993, diikuti oleh Deep Learning dengan RMSE 430.135, dan regresi linear dengan RMSE 597.322. RMSE mengukur seberapa besar kesalahan model prediksi dalam satuan asli data, sehingga semakin rendah nilai RMSE, semakin akurat model tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa neural network lebih mampu memprediksi harga dengan kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan deep learning dan regresi linear. Pada evaluasi menggunakan korelasi menunjukkan bahwa neural network memiliki korelasi tertinggi sebesar 0,968. Deep learning mengikuti dengan korelasi 0,961. Di sisi lain, regresi linear mencatat korelasi 0,922. Korelasi yang tinggi mengindikasikan bahwa neural network dan deep learning memiliki hubungan yang kuat antara variabel input dan output, sedangkan regresi linear menunjukkan performa yang lebih lemah dalam hal ini. Model prediksi berbasis kecerdasan buatan dengan neural network terbukti paling akurat dalam prediksi kewajaran harga dan dapat membantu pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi harga yang optimal. Hasil penelitian membantu penyedia akomodasi menetapkan harga yang kompetitif dan adil berdasarkan faktor lokasi, jenis properti, dan permintaan pasar. Prediksi kewajaran harga meningkatkan transparansi, mencegah ketidakpuasan wisatawan, serta mendorong kompetisi antar pelaku usaha untuk menghindari perang harga yang merugikan. Bagi pemerintah dan pengelola pariwisata, hasil ini dapat digunakan untuk mengatur harga akomodasi, menjaga daya saing Bali sebagai destinasi wisata unggulan, serta mendorong pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Penelitian ini memperkaya literatur harga hedonik dan menunjukkan potensi algoritma kecerdasan buatan dapat digunakan dalam menganalisis dinamika pasar pariwisata. Pendekatan ini dapat menjadi referensi bagi studi serupa di masa depan.